Seorang dokter cantik asal Amerika datang ke Indonesia dengan penuh kesombongan. Tapi siapa sangka, pria satpam yang sering ia hina justru menyelamatkan hidupnya. Bahkan hatinya, tapi tunggu dulu. Pria itu ternyata bukan satpam biasa. Siap-siap terkejut, karena kisah ini lebih dari sekadar cinta beda status ini tentang kejujuran, luka lama, dan rahasia besar yang akhirnya terungkap. Namaku Emile Carter, aku tidak pernah menyangka, pada akhirnya aku akan mendarat di negeri yang sama sekali asing bagiku. Udara Yogyakarta yang panas menyambutku begitu aku melangkah keluar dari pintu bandara, tak ada angin, tak ada kabut, hanya sinar matahari yang menyilaukan dan wajah-wajah asing yang menatapku dengan rasa ingin tahu. Aku seorang dokter bedah saraf, bukan sembarang dokter. Gelar akademiku berderet panjang dan pengalaman di beberapa rumah sakit top di Amerika membuat namaku cukup dikenal di kalangan medis. Namun entah mengapa, aku justru menerima tawaran untuk bergabung dalam program kemanusiaan ini, program yang mengirim dokter spesialis ke negara berkembang untuk meningkatkan kualitas layanan medis mereka. Rumah sakit tempatku ditugaskan tidak terlalu besar, tapi juga bukan klinik pinggir jalan. Setidaknya, dari brosur yang dikirimkan sebelumnya, terlihat cukup layak. Namun begitu aku sampai di sana, realitasnya sungguh berbeda. Cat dindingnya mulai memudar. AC di ruang tunggu rusak, dan hanya digantikan kipas angin kecil yang berderit-derit. Perawat-perawatnya mengenakan seragam lama, dan suasana ruang IGD penuh sesak oleh keluarga pasien yang duduk berdesakan. Mataku menatap sekeliling dengan ekspresi datar. Profesionalitas macam apa ini? Selamat datang, Dr. Emily. Seorang pria paruh baya menghampiriku dengan senyum ramah. Ia memperkenalkan dirinya sebagai kepala rumah sakit, Dr. Hasan. Aku menjabat tangannya singkat, berusaha tetap sopan, meski dalam hati aku mulai meragukan keputusanku. Kami berjalan menyusuri lorong-lorong sempit rumah sakit. Di tengah perjalanan, aku melihat seseorang berdiri dengan santai di dekat pintu masuk, mengenakan seragam satpam. Ia tinggi, kulitnya sawo matang, dan matanya penuh percaya diri. Saat aku melintas, ia tersenyum dan mengangguk. Aku hanya menatapnya sekilas. Dia terlalu santai untuk ukuran seorang penjaga keamanan. Gumamku pelan, cukup keras hingga dokter Hasan menoleh. Oh, itu Ryu, dia satpam baru di sini. Anak muda yang rajin, ujar dari Hasan. Aku mengangguk kecil, tidak terlalu peduli. Yang ku tahu, rumah sakit ini membutuhkan dokter, bukan penjaga gerbang yang penuh gaya. Hari pertamaku dimulai dengan briefing singkat dan pengenalan tim medis. Selebihnya, aku menghabiskan waktu di ruang praktik untuk menyesuaikan diri dengan sistem rekam medis yang jujur saja terlalu kuno. Di Amerika, semuanya serba digital dan terhubung di sini. Aku harus mencatat dengan tangan dan menyusun berkas kertas berlapis-lapis. Frustrasi itu mulai merayap. Menjelang sore, aku keluar dari ruanganku, mencari udara segar. Di depan pintu, aku kembali bertemu dengan Ryu. Ia berdiri sambil memainkan ponselnya. Begitu melihatku, ia kembali tersenyum. Dokter baru, ya. Sapanya ramah. Selamat bergabung di RS Melati. Aku menaikkan alis. Satpam seharusnya tidak bicara terlalu akrab dengan staf medis. Rio mengangkat tangan, seolah mengalah. Maaf, kalau terdengar tidak sopan, dokter, saya cuma ingin menyambut. Aku tidak menjawab, hanya melangkah pergi dengan dada sedikit panas. Bagiku, itu bentuk kurang ajar. Tidak ada respek, ia mungkin berpikir ini rumah sakit kecil, jadi semua bisa bersikap bebas. Tapi aku terbiasa dengan sistem yang disiplin dan penuh etika profesional, dan Ryu jelas bukan tipe yang sesuai dengan itu. Sore harinya,
Saat hendak keluar dari parkiran, aku mendapati mobilku terhalang oleh sepeda motor yang diparkir sembarangan. Aku mendengus dan keluar dari mobil dengan nada tinggi. Aku berkata kepada satpam yang bertugas di PRS, "Tolong panggil yang bertanggung jawab atas motor itu. Saya tidak bisa menunggu." Dari kejauhan, Rio berjalan cepat sambil menarik motor tersebut ke samping. Ia lalu menghampiriku dengan nafas sedikit tersemal. "Sudah, Dok, maaf. Saya tadi sedang mengatur di depan EGD. Tidak sempat melihat ini." Aku menatapnya tajam. "Kau tidak bisa mengatur kendaraan dengan benar. Ini rumah sakit, bukan pasar malam." Ia tidak membalas, hanya mengangguk dan kembali ke posnya. Aku masuk ke mobil dan melaju dengan kesal. Dalam hati, aku sudah menyimpulkan dia tidak kompeten. Malam itu, aku duduk di kamar kecil apartemen yang disediakan rumah sakit, menatap langit-langit. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini adalah bagian dari tantangan, bagian dari hidup yang harus kulalui. Tapi tetap saja, wajah satpam itu dengan senyum tenangnya entah kenapa terus terbayang, dan aku membencinya. Aku benci karena dia tidak marah ketika aku menyalahkannya. Aku benci karena dia terlalu sabar, terlalu tenang. Aku benci karena ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa kalah. Aku memejamkan mata, menolak memikirkan Rio lagi. Dia hanya satpam, hanya pria biasa. Tapi siapa sangka, pertemuan hari itu adalah awal dari semuanya. Hari-hariku di rumah sakit melati tidak jauh berbeda dari hari pertamaku penuh kejutan kecil yang menguji kesabaran. Sejak datang ke sini, aku merasa seperti berada di dunia yang sepenuhnya berbeda. Aku terbiasa dengan sistem kerja yang efisien, ruangan bersih yang sunyi, dan tim medis yang bergerak lincah seperti mesin presisi. Tapi di sini, segalanya serba lambat, penuh basa-basi, dan terlalu banyak tawa yang tidak penting. Dan salah satu sumber kekesalanku yang terus konsisten bernama Rio. Pria itu yang katanya satpam baru selalu muncul di saat-saat yang tidak kuharapkan. Kadang di depan lift, kadang di area kantin, kadang di lorong IGD saat aku hendak masuk ruang operasi. Entah bagaimana, ia selalu punya senyum di wajahnya. Senyum yang tampaknya tulus, tapi bagiku lebih mirip sindiran diam-diam. Hari ini aku masuk pagi, jam baru menunjukkan pukul 7. Ketika aku tiba, seperti biasa, aku datang lebih awal dari perawat jaga. Sambil berjalan cepat menuju ruanganku, aku melewati pos satpam. "Pagi, Dokter Emily," seru Rio sambil memberikan hormat kecil. Aku mendengus pelan. "Tolong jaga sikap, ini rumah sakit, bukan taman hiburan." Rio tak tampak tersinggung. Ia hanya mengangguk, lalu kembali duduk di kursinya sambil tersenyum tipis. Sungguh pria menyebalkan. Pikirku bukannya mengatur kendaraan atau memeriksa area sekitar, dia malah tampak terlalu santai. Di ruanganku, aku mencoba fokus mengulas catatan medis pasien. Tapi entah kenapa, pikiranku tak lepas dari Rio. Kenapa pria itu selalu membuatku kehilangan kesabaran? Bukan karena dia kasar, bukan juga karena dia sombong. Justru karena dia terlalu tenang, terlalu ramah, terlalu nyaman di posisinya, seolah dunia tak bisa mengusiknya sedikit pun. Siang harinya, aku mendapat jadwal memeriksa pasien di ruang rawat inap lantai 2. Saat menuju lift, aku mendapati Rio tengah berbincang dengan seorang nenek tua yang duduk di kursi tunggu. "Cucu saya tadi belum sempat makan. Mas, saya bingung mau beli di mana," keluh si nenek. "Ayo Bu, saya antar ke kantin. Nanti saya bantu bungkuskan makanan buat cucunya," jawab Rio dengan suara lembut. Aku mengangkat alis. Satpam itu terlalu ikut campur, dan sebelum sadar,
kata-kata sinis sudah keluar dari mulutku sekarang. Satpam sudah merangkap jadi pelayan, ya. Rio menoleh, masih tersenyum. Saya hanya membantu, dokter Nanak ini sedang bingung. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Tolong bedakan antara membantu dan cari perhatian. Tugas Anda jelas. Jangan campuri urusan pasien. Aku lalu melangkah pergi, meninggalkan mereka tanpa menoleh lagi. Tapi saat memasuki lift, hatiku terasa tidak enak. Bukan karena aku merasa bersalah, karena aku tidak salah, tapi karena matanya tatapan itu terlalu teduh untuk seseorang yang baru saja dihina. Sore harinya, suasana IGD mendadak gaduh. Seorang pasien remaja dibawa masuk dalam keadaan kejang. Perawat dan dokter jaga segera sibuk, dan aku turut membantu memberikan arahan medis. Dalam kekacauan itu, salah satu anggota keluarga pasien seorang ayah dengan wajah panik hampir menyerang perawat karena merasa anaknya tidak segera ditangani. Saat situasi mulai memanas, tiba-tiba Rio muncul dan berdiri di antara mereka. Pak, mohon tenang. Dokter sedang bekerja, kita semua ingin anak Bapak segera ditolong, ucapnya dengan tenang tapi tegas. Pria itu akhirnya mundur, walau masih marah. Tapi situasi terkendali. Rio bahkan membantu mengangkat pasien ke ruang observasi. Aku melihat semuanya dari sudut ruangan, dan untuk pertama kalinya, aku tidak bisa mengomentari apapun. Ia melakukan sesuatu yang benar. Beberapa menit kemudian, saat suasana mulai reda, aku menghampirinya di lorong. Bagus, kataku singkat. Rio menoleh. Maaf. Aku menghela napas, malas mengulang, tapi kemudian aku menatap matanya yang selalu menatap tanpa takut. Tindakanmu tadi, itu cukup profesional. Ujarku pelan, ia tersenyum kecil. Terima kasih, dokter, saya hanya melakukan yang bisa saya lakukan. Aku tidak membalas senyumnya, tapi langkahku terasa lebih ringan saat meninggalkannya malam itu. Aku kembali ke apartemen dan menyalakan laptopku. Niat awalnya adalah mengisi laporan dan membaca jurnal medis. Tapi jemariku justru berhenti di jendela pencarian. Aku mengetik namanya, Rio Satpam Rumah Sakit Melati. Tak ada hasil berarti? Tentu saja tidak. Kenapa juga aku repot-repot mencari tahu soal seorang satpam? Aku menghela napas panjang, lalu menutup layar. Satu hal yang ku tahu dan harus kuakui dalam diam, Rio bukan pria sembarangan. Tapi aku masih belum tahu apakah itu kabar baik atau justru awal dari kerumitan besar dalam hidupku. Aku tidak pernah menyukai hujan. Di tempat asalku, hujan berarti kemacetan, penundaan jadwal, dan genangan air yang membuat sepatu kulitku rusak. Tapi di Yogyakarta, hujan datang seperti tamu yang terlalu sering mengetuk pintu, seolah mengingatkanku bahwa aku tidak bisa mengendalikan segalanya. Hari itu panjang dan melelahkan. Seorang pasien anak mengalami komplikasi setelah operasi, membuatku harus bolak-balik ke ruang rawat intensif hingga menjelang malam. Tubuhku letih, emosiku nyaris meledak. Dan ketika aku akhirnya keluar dari rumah sakit, langit sudah kelabu, bergemuruh, lalu menumpahkan air begitu deras. Mobilku terparkir agak jauh. Jalan menuju tempat parkir tidak beratap, dan aku tentu tidak membawa payung. Aku berdiri di bawah atap teras rumah sakit, memandangi hujan yang turun deras seperti tak berniat berhenti. Perawat sudah pulang, lorong depan sepi, satpam jaga malam belum berganti shift. Lalu aku mendengar suara langkah tergesa. Sosok yang ku tahu, terlalu ku kenal muncul di sisi kanan Rio. Ia membawa payung besar berwarna hitam dengan plastik menutupi sebagian tubuhnya, rambutnya basah, tapi wajahnya masih memancarkan ketenangan seperti biasa. Dokter belum pulang? Tanyanya, suaranya terdengar jelas meski hujan begitu riuh. Aku tidak menjawab. Hanya menatap hujan tanpa minat berbasa-basi. Rio mendekat.
mengangkat payungnya sedikit. Mobil dokter di bagian barat, kan? Aku mengangguk singkat. Ayo, saya antar. Aku memutar wajah. Tidak usah, saya bisa sendiri. Tapi ia tidak bergerak mundur. Dokter bisa sakit kalau nekat lari di hujan. Begini, biar saya temani. Sampai mobil, aku menghela napas. Aku tidak punya pilihan lain. Dan entah kenapa, aku lelah berdebat hari ini. Kami berjalan bersama di bawah payung itu. Langkah kami lambat karena jalan licin. Aku menunduk, mencoba menghindari tatapannya, tapi sadar kami terlalu dekat. Bahu kami nyaris bersentuhan. Hari ini berat ya? Tanyanya pelan. Aku menoleh sejenak. Kau pikir kerja di ruang operasi seperti bermain puzzle? Rio tertawa kecil. Enggak, saya tahu itu berat. Makanya saya kagum. Aku mendengus. Jangan terlalu cepat kagum. Dunia medis itu kejam, penuh tekanan, kompetisi, dan kalau kau salah satu langkah, nyawa taruhannya. Ia terdiam beberapa saat, lalu berkata, tapi dokter tetap memilih jalan itu. Aku berhenti, menatapnya di bawah payung yang kini goyah diterpa angin. Kenapa kau bisa berkata seperti itu? Kau bukan dokter? Matanya tak bergeming. Bukan, tapi saya pernah bermimpi jadi dokter. Aku hampir tertawa, tapi urung, ada keseriusan dalam nada suaranya yang membuatku tidak jadi meremehkan. Rio melangkah lagi, kami sampai di mobilku. Ia membuka pintu mobil dengan satu tangan, sementara tangan satunya masih memegang gagang payung agar aku tidak kehujanan. Aku masuk tanpa berkata apa-apa. Ia menutup pintu pelan, lalu mengetuk kaca jendela. Saat aku menurunkannya, ia menatapku. Sebentar, besok pagi jangan lupa sarapan ya. Tadi siang saya dengar dokter belum makan seharian. Aku hampir terdiam. Dari mana dia tahu? Belum sempat aku bertanya, ia berjalan pergi meninggalkan bayangannya di antara tirai hujan. Aku pulang ke apartemen dengan pikiran kusut. Bukan karena pasien hari ini, bukan karena operasi yang menegangkan, tapi karena kalimat terakhirnya tentang sarapan, tentang perhatian kecil yang tak kuminta. Keesokan harinya, saat aku tiba lebih awal di rumah sakit, aku menemukan sekotak roti di meja ruanganku. Tidak ada catatan, tidak ada nama, tapi aku tahu siapa yang menaruhnya. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku tiba di negeri ini, aku tersenyum, senyum kecil. Tapi cukup untuk mengganggu seluruh isi hatiku yang semula ingin tenang. Aku belum tahu kenapa pria berseragam satpam itu bisa menyusup begitu dalam ke pikiranku. Tapi satu hal yang pasti, hujan malam itu bukan sekadar basah. Ia membawa sesuatu perasaan yang mulai tumbuh pelan-pelan. Tanpa kusadari, sudah hampir 2 pekan sejak aku tiba di rumah sakit Melati dan hari-hariku mulai terasa berbeda. Bukan karena sistem rumah sakit membaik atau pasien berkurang, tidak juga karena suasana kerja jadi lebih profesional. Tapi karena satu hal yang enggan kuakui, bahkan pada diriku sendiri, kehadiran Rio mulai membuatku merasa lebih manusia. Pagi itu, aku kembali menemukan sekotak kecil makanan di atas meja. Kali ini isinya nasi kuning sederhana dengan telur dan tempe, masih hangat. Tidak ada catatan, tidak ada tulisan. Tapi aku tahu hanya satu orang yang cukup berani menaruh sesuatu tanpa izin di ruanganku. Rio. Awalnya, aku ingin marah. Aku tidak suka ruang pribadiku disentuh tanpa sepengetahuan. Tapi ketika aku melihat nasi itu dan perutku yang sejak pagi belum terisi mulai berontak, aku menyerah. Makanan itu terasa rumah. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke negara ini, aku merasa tidak sendirian. Hari itu penuh jadwal, 2 operasi, 3 pasien konsultasi,
dan satu keluarga pasien yang terlalu banyak bertanya. Aku duduk di balik meja dengan lelah, memijat pelipis ketika Rio muncul di depan pintu. "Permisi," suaranya terdengar ragu. Aku mendongak. "Ada apa?" "Maaf, saya cuma mau nitip berkas dari administrasi. Mereka minta dokter tanda tangan." "Ini," ucapnya sambil menyerahkan map coklat. Aku mengambilnya tanpa bicara. Tapi sebelum ia pergi, aku berkata, "Kau yang masak nasi kuning tadi." Rio menatapku sejenak, lalu mengangguk kecil. "Ibu saya yang masak. Saya cuma bungkus dan taruh di sini." Saya lihat dokter sering lupa makan. Aku tidak tahu harus merespons bagaimana, jadi aku hanya berkata singkat, "Terima kasih." Ia mengangguk pelan, lalu pergi. Tapi saat hendak menutup pintu, aku tiba-tiba berkata, "Tunggu." Rio berbalik matanya sedikit terkejut. Aku juga tak tahu kenapa aku ingin dia tetap di situ. Aku menarik napas. "Kenapa kau kerja jadi satpam?" Ia tersenyum kecil. "Kenapa? Dokter pikir saya tidak cocok?" Aku menatapnya tajam. "Kau pintar bicara, tahu cara menenangkan orang, tahu cara membaca situasi. Bukan tipe yang biasanya berdiri di depan gerbang dan mengecek parkiran." Rio terdiam cukup lama, lalu ia berkata, "Kadang kita memilih jalan yang orang lain anggap aneh, tapi itu jalan yang kita butuhkan." Aku mengernyit, itu jawaban. "Apa?" Ia hanya tersenyum, lalu melangkah pergi tanpa menjawab lebih jauh. Beberapa hari kemudian, aku melihat Rio duduk sendirian di belakang rumah sakit di dekat taman kecil yang jarang dikunjungi. Saat itu jam istirahat. Entah kenapa, kakiku melangkah ke arahnya tanpa banyak pikir. "Tempat ini tenang," kataku membuka percakapan. Rio menoleh, sedikit terkejut, tapi kemudian tersenyum. "Jarang ada yang mau duduk di sini. Terlalu sepi." Aku duduk di bangku yang sama, di ujung satunya. "Aku butuh sepi hari ini." Rio tidak bertanya, "Kenapa?" Tapi dari matanya, aku tahu ia menunggu. Akhirnya aku membuka suara. "Dulu aku punya tunangan." Ia menoleh cepat. "Oh, aku tinggalkan dia demi karirku." Aku pikir, cinta bisa menunggu. Tapi ternyata dia memilih perempuan lain, seorang dokter juga, tapi bukan karena cinta. Dia menikahinya karena perempuan itu anak pemilik rumah sakit besar di Texas. Rio tidak berkata apa-apa, dan entah kenapa, aku lega karena aku tidak ingin dihibur. Aku hanya ingin didengar. "Aku datang ke sini bukan karena ingin menolong dunia," lanjutku. "Aku hanya ingin pergi dari dunia yang membuatku muak, dari orang-orang yang menilaimu bukan karena kerja keras, tapi karena siapa orang tuamu, seberapa besar saldo banku, atau seberapa sering wajahmu muncul di media." Rio menunduk sejenak, lalu berkata pelan, "Jadi sekarang dokter sedang sembunyi?" Aku menatapnya tajam, lalu tersenyum miris. "Kau bisa bilang begitu." Kami duduk dalam diam, hanya angin yang bergerak pelan di sela-sela tanaman yang mulai menguning. Rio akhirnya berkata, "Kalau begitu kita sama-sama sedang sembunyi." Aku menoleh cepat. "Apa maksudmu?" Tapi ia hanya berdiri, menepuk celana panjangnya dari dedaunan, lalu berkata pelan, "Lain kali saja, dokter. Cerita saya tidak semenarik cerita dokter." Ia pergi meninggalkanku, dan kali ini bukan aku yang merasa unggul, tapi justru aku yang penasaran. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar ada sesuatu yang disembunyikan pria itu, bukan cuma senyum, bukan cuma kebaikan, tapi luka, dan luka itu, entah bagaimana, serupa dengan milikku. Ada hal-hal dalam hidup yang datang tanpa aba-aba, seperti luka atau perasaan, dan aku, Emilia Carter, yang dulu begitu yakin bahwa perasaan bisa dikendalikan seperti
pisau bedah tajam, terarah, presisi akhirnya harus mengakui bahwa hatiku telah mulai kehilangan arah. Aku jatuh. Tapi bukan pada rencana, bukan pada ambisi, aku jatuh pada sesuatu yang tak ku kenal. Seseorang yang tak kusangka Dr. Ihodet kami makin sering bertemu, bukan karena aku sengaja atau dia mencari kari. Tapi seperti semesta terus mempertemukan kami di lorong rumah sakit, di kantin, di taman belakang, dan setiap kali bertemu, ada sesuatu dalam diriku yang bergerak. Halus, perlahan, tapi pasti. Senyumnya tak lagi menggangguku, justru mulai kurindukan. Cara bicaranya, yang dulu kuanggap sop akrab, sekarang terasa hangat. Dan tatapan matanya, membuatku merasa dilihat sebagai manusia, bukan hanya sebagai dokter dengan sederet gelar. Namun semuanya meledak tak terduga pada suatu malam, hari itu. Sebuah kebakaran kecil terjadi di kantin belakang rumah sakit. Kompor gas bocor, api menjilat tenda plastik, dan membuat semua orang panik. Aku tengah berada di ruang medis saat alarm berbunyi dan staf berlarian tanpa pikir panjang. Aku ikut menuju lokasi. Sesampainya di sana, aku melihat kerumunan beberapa perawat mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Tapi yang menarik perhatianku adalah seorang anak laki-laki kecil, sekitar 8 tahun, berdiri terpaku di bawah meja di dekat api, dan Rio, tanpa pikir panjang, menerobos asap dan kobaran api untuk mengangkat anak itu keluar. Suara orang-orang berteriak. Aku sendiri menahan napas. Tanganku gemetar. Untuk pertama kalinya sejak jadi dokter, aku takut kehilangan seseorang bukan karena penyakit, tapi karena keberanian yang tak kupahami. Rio berhasil membawa anak itu keluar. Bajunya terbakar sebagian, lengan kirinya terluka, tapi ia masih sempat menepuk kepala anak itu dan memastikan si kecil baik-baik saja. Aku menghampirinya. Kau gila? Kenapa nekat masuk ke sana? Kau bisa mati. Rio menatapku, wajahnya hitam karena asap, tapi senyumnya tetap muncul. Kalau saya tidak ambil anak itu, siapa lagi? Hatiku seperti ditampar, beberapa staf mulai mengevakuasi area, dan petugas pemadam tiba tak lama kemudian. Aku menggiring Rio masuk ke ruang medis untuk mengobati luka bakarnya. Duduk, perintahku singkat, mencoba menutupi kegelisahan. Iya, duduk patuh. Aku membersihkan lukanya dengan tangan gemetar. Entah karena luka itu cukup dalam atau karena detak jantungku terlalu cepat. Kalau kau mati, siapa yang akan naruh nasi kuning di meja kerjaku? Kataku setengah pelan. Ia tertawa. Tawa kecil, tapi cukup untuk membuat mataku basah. Aku berpura-pura sibuk agar air mata tak jatuh. Dokter takut kehilangan saya. Tanyanya tiba-tiba, aku mendongak, menatap matanya dalam-dalam. Ih, jawabku lirih. Aku takut kehilanganmu. Rio, ia terdiam, matanya memandangku lama. Lalu, tanpa peringatan, ia menggenggam tanganku. Aku juga takut kehilanganmu, Emily. Dan entah bagaimana, sentuhan itu tidak terasa salah, tidak lagi asing, tidak lagi mengganggu, tapi menghangatkan, seolah selama ini aku berjalan dalam kabut dan sentuhan itu adalah cahaya yang akhirnya kutemukan beberapa hari setelah kejadian. Itu, semuanya berubah. Aku dan Rio tidak bicara tentang perasaan itu secara gamblang, tapi sorot mata kami, cara kami saling menatap di koridor, cara dia menyapaku dengan lirih, atau menaruh kotak makan di mejaku setiap pagi. Semuanya berubah menjadi tanda, hingga suatu malam, saat rumah sakit sepi dan aku duduk di taman belakang, Rio datang menghampiri. Aku ingin bilang sesuatu, katanya serius. Aku menatapnya, jantungku berdebar tak karuan. Apa? Ia duduk di sampingku. Lama ia diam, sebelum akhirnya berkata pelan, aku bukan orang yang kamu kira,
Emily, aku mengernyit. Maksudmu? Ia menoleh. Wajahnya tenang, tapi matanya dalam. Sebenarnya aku bukan satpam. Aku menegang. Apa maksudmu? Rio, aku anak pemilik yayasan rumah sakit ini. Aku juga dokter, lulusan luar negeri. Tapi aku memilih bekerja sebagai satpam untuk melihat dari bawah. Bagaimana tempat ini dijalankan? Siapa yang benar-benar bekerja dengan hati? Dunia seketika terasa berhenti. Aku menatapnya tak percaya. Kau bohong? Ini semacam lelucon? Ia menggalang. Aku minta maaf karena tidak bilang sejak awal. Tapi aku ingin tahu siapa saja yang tulus di rumah sakit ini, siapa yang melihat manusia, bukan jabatan. Aku berdiri, napasku sesak. Jadi semua ini, kedekatan kita, perhatianmu, semuanya karena kau ingin tahu seperti apa aku, kalau tidak tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Rio ikut berdiri. Tidak, Emily, aku jatuh cinta padamu tanpa rencana. Sama seperti kamu jatuh cinta padaku tanpa tahu aku, siapa, aku menggeleng pelan, langkahku mundur. Tidak, aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Aku sudah pernah dikhianati, Rio, aku sudah pernah jatuh cinta pada seseorang yang menyembunyikan status dan memilih perempuan lain demi nama besar. Dan sekarang, kau datang dengan cerita yang mirip. Mataku basah, tapi aku menolak menangis. Di depannya, Rio menatapku penuh harap. Aku tidak seperti dia. Emily, aku ingin kamu tahu aku mencintaimu karena kamu, bukan karena kamu dokter dari Amerika, dan aku ingin kamu mencintaiku juga karena siapa aku yang sebenarnya. Aku berbalik melangkah pergi tanpa menjawab. Dalam diam, hatiku hancur karena ternyata perasaan yang tumbuh diam-diam itu sedang diuji dan aku belum tahu apakah aku siap untuk kembali percaya. Hujan turun malam itu, tidak deras, tapi cukup untuk membungkam langkahku yang tergesa. Gemericiknya seolah menertawakanku, mengingatkanku pada semua luka lama yang berusaha ku kubur, dan kini, perlahan, terkuak lagi. Aku berjalan cepat menuju apartemen dinas tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Rio tidak mengejarku. Mungkin dia tahu tidak ada gunanya. Tidak malam ini. Tidak setelah kebenaran itu meledak seperti granat dalam dadaku. Aku mengurung diri, menutup tirai, mematikan lampu, lalu membiarkan gelap menelanku. Tapi pikiranku tetap terjaga berisik, kacau, dan penuh pertanyaan. Rio, dokter, anak pemilik yayasan. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku seperti mantra yang menghantam logika. Aku merasa dibohongi, dipermainkan. Bagaimana bisa pria yang selama ini kukira hanya penjaga pintu ternyata lebih tinggi kedudukannya dari semua orang di rumah sakit ini. Dan yang lebih menyesakan, bagaimana bisa aku jatuh cinta pada sosok yang menyamar? Apa semua itu tulus? Atau hanya permainan? Esok paginya, aku datang lebih pagi dari biasanya, tidak karena aku bersemangat, tapi karena aku ingin menjauh dari siapapun yang mengenalku. Aku ingin tenggelam dalam pekerjaan, dalam hal-hal yang bisa kuhitung, kuatur, dan kukendalikan. Namun ternyata hidup tidak pernah semudah itu. Saat aku memasuki ruang rapat pagi, Dokter Hasan memanggilku pelan. Dokter Emily, bisa sebentar? Aku mengangguk tanpa banyak bicara, lalu mengikutinya ke ruangan pribadi. Ia menutup pintu, lalu duduk. Ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Mungkin ini akan mengejutkan, katanya hati-hati. Aku menatapnya dengan dingin. Tentang Rio. Wajah Dr. Hasan tampak terkejut. Dokter sudah tahu? Aku mengangguk pelan. Tadi malam, ia menghela napas panjang. Saya tahu ini mungkin terasa tak adil, tapi Rio punya alasan. Ia anak dari almarhum dokter.
Surya pendiri yayasan rumah sakit ini, sejak lulus dari universitas di Eropa, ia menolak posisi direktur yang kami tawarkan. Ia memilih turun ke lapangan, belajar dari bawah, melihat langsung seperti apa sistem rumah sakit ini berjalan. Aku menahan napas, sesak di dada, tak juga pergi. Kenapa menyamar? Apa tidak ada cara lain? Tanyaku datar. Rio punya prinsip. Ia percaya kalau ingin membenahi sesuatu, harus tahu dulu sakitnya di mana. Dan anehnya, ia bilang, ia justru belajar banyak dari Dokter Emily. Aku tersentak, belajar. Ulangku nyaris berbisik. Dr. Hasan tersenyum kecil. Ia bilang Dokter Emily mengajarkannya hal yang tak dia dapatkan selama kuliah tentang ketegasan, disiplin, dan keberanian untuk menunjukkan siapa diri kita tanpa takut dihakimi. Aku terdiam lama. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris. Perlahan, menyakitkan, tapi menampar kesadaranku. Rion tidak pernah mempermainkanku. Ia hanya memilih cara yang berbeda untuk mengenal dunia yang kelak akan ia pimpin. Dan aku yang seharusnya paham tentang perjuangan, malah menjadi orang pertama yang menghakiminya dari tampilan luar. Hari itu kulalui seperti mayat hidup. Aku menjalani operasi tanpa suara, menulis laporan dengan kepala penuh suara-suara, tak kasat mata, dan menolak ajakan rekan dokter untuk makan siang. Sore harinya, aku kembali duduk di taman belakang. Tempat yang selama ini menjadi ruang kecil bagi pikiranku bernafas, tapi hari ini taman itu terasa terlalu sepi, dan ketika suara langkah itu datang dari belakang, aku tahu itu dia. Emily, panggil Rio dengan suara pelan. Aku menoleh, meski masih ragu. Ia berdiri di bawah cahaya senja, tidak lagi mengenakan seragam satpam, tapi kemeja putih polos dan celana panjang hitam, simpel, tapi wajahnya tetap sama, tatapannya tetap jujur. Aku tidak datang untuk membela diri, katanya. Aku menunduk. Tapi kau tetap harus jelaskan, karena perasaanku bukan permainan. Rio mendekat duduk di bangku yang sama, tapi tak menyentuhku. Aku memang salah karena tidak bilang sejak awal. Tapi aku takut, Emily. Takut kau melihatku seperti orang-orang lain, anak orang kaya, lulusan luar negeri, pewaris rumah sakit. Aku tidak ingin dihargai, karena itu aku ingin dicintai, karena aku menahan napas. Mata ini mulai basah, tapi aku tak ingin terlihat lemah. Kau tahu kenapa aku kesini, Rio? Karena aku ingin sembuh dari masa lalu, dari pengkhianatan, dari laki-laki yang menjadikan cinta sebagai alat tukar status. Rio menunduk. Aku bukan dia. Aku mengangguk. Aku tahu. Ia menatapku. Kalau begitu, kenapa menjauh? Aku terdiam cukup lama sebelum menjawab. Karena aku takut mencintaimu lebih dalam dan menemukan bahwa semua ini terlalu baik untuk jadi nyata. Rio tersenyum kecil. Mungkin karena itu kita harus percaya kalau sesuatu terasa terlalu baik bukan berarti salah. Mungkin itu jawaban dari luka yang sudah terlalu lama kita simpan. Aku menatapnya, mata kami bertemu, tak ada lagi keraguan di sana, hanya kejujuran dan harapan. Untuk pertama kalinya, aku menggenggam tangannya lebih dulu. Kalau aku jatuh lagi, Rio, jangan biarkan aku jatuh sendirian. Ia meremas tanganku pelan. Aku akan selalu ada di bawah untuk menangkapmu, dan pada senja yang nyaris padam itu, aku tahu cinta tak selalu datang dengan cara indah, tapi ketika datang, ia akan membuat semua luka tampak seperti jalan yang harus dilalui untuk bisa bertemu. Cinta tak menjanjikan jalan yang mudah. Kadang, ia datang dengan bentuk paling rumit, pada waktu yang paling tidak terduga, dan menguji pada titik yang paling rapuh. Dan aku, Emily Carter,
sedang berdiri tepat di persimpangan dua dunia antara prinsip dan perasaan, antara logika dan hati. Sudah seminggu sejak Rio mengakui segalanya, sejak tangan kami saling menggenggam di taman kecil itu, banyak hal terasa berubah. Tapi juga tidak. Kami masih bekerja di tempat yang sama. Tapi sekarang, semua orang tahu siapa Rio sebenarnya. Putra pendiri rumah sakit, pewaris yayasan, seorang dokter lulusan Eropa yang menyamar jadi satpam. Kabar itu menyebar cepat, seperti api di tengah musim kemarau. Perawat-perawat yang dulu hanya menyapa Rio sekadarnya, kini berlomba-lomba menunjukkan perhatian. Dokter-dokter senior mulai bersikap lebih hati-hati saat berbicara dengannya. Bahkan kepala bagian keuangan datang 3 kali dalam sehari hanya untuk memastikan keadaan Rio baik-baik saja. Aku memperhatikan itu semua dengan hati campur aduk. Dulu aku yang paling membenci pria itu karena kesederhanaannya yang kukira pura-pura. Sekarang aku takut dunia akan kembali melihatnya dari status, bukan dari siapa dia sebenarnya. Kami tidak bicara banyak setelah hari itu, bukan karena menjauh, tapi mungkin karena diam adalah satu-satunya cara untuk menjaga semuanya tetap bernapas. Kami sesekali bertukar pandang di lorong, saling menyapa dengan senyum kecil di pagi hari, atau duduk berdekatan saat makan siang tanpa banyak kata. Tapi setiap momen itu terasa dalam, terasa cukup, terasa benar. Sampai hari itu tiba, sebuah rapat besar diadakan di ruang konferensi rumah sakit. Seluruh jajaran direksi, kepala departemen, hingga staf senior diundang. Aku termasuk salah satunya. Di meja panjang yang penuh dengan kertas dan minuman ringan itu, Rio duduk di ujung dengan jas dokter yang akhirnya ia kenakan secara resmi. Wajahnya tenang, matanya menyapu ruangan dengan sorot baru, sorot seorang pemimpin. "Terima kasih sudah hadir," ucapnya mengawali rapat. "Mulai bulan depan, saya akan mengambil alih beberapa fungsi pengawasan operasional rumah sakit. Saya tidak datang untuk mengubah segalanya secara drastis, tapi untuk memahami, memperbaiki, dan menjaga yang sudah baik." Suara orang-orang di sekelilingku terdengar samar. Aku hanya bisa menatap Rio dari kejauhan, ada rasa bangga. Tapi juga cemas. Setelah rapat, aku berjalan cepat keluar dari ruangan. Aku tidak ingin orang-orang bertanya, tapi langkahku terhenti. Saat ku dengar namaku dipanggil, "Emily," aku menoleh. Rio mengejarku. Wajahnya sedikit tegang, "Bisa bicara sebentar?" Aku mengangguk pelan. Kami akhirnya berdiri di balkon lantai 2, tempat yang cukup sepi dari lalu lalang karyawan. "Ada apa?" tanyaku. Rio menatapku, ragu. "Beberapa hari lagi, ada konferensi medis nasional di Jakarta. Aku diminta menjadi salah satu pembicara. Mereka ingin tahu tentang sistem pengawasan langsung yang aku jalani selama ini, termasuk pengalaman menyamar sebagai satpam." Aku menarik napas. "Oke, lalu?" "Media akan hadir. Beberapa nama besar dari kementerian juga. Dan aku tidak ingin kau terjebak dalam sorotan." Aku mengerutkan dahi. "Maksudmu?" "Aku tidak ingin orang menuduhmu macam-macam. Mengira kamu mendekatiku karena statusku. Kamu tahu sendiri. Dunia ini kejam." Hatiku mencelos. "Jadi kamu ingin aku mundur?" Rio tampak kaget. Bukan itu. Aku ingin melindungimu. Aku belum siap kalau kamu harus menghadapi pandangan sinis dari orang-orang yang tak mengenalmu." Aku mengangguk pelan. "Tapi aku siap." "Rio," ia terdiam. "Aku sudah pernah terluka karena mencintai seseorang yang salah," lanjutku. "Tapi aku tidak akan melarikan diri hanya karena takut pada penilaian orang. Kalau kamu pikir aku akan mundur dari cerita ini hanya karena dunia mulai melirikmu,
Maka kamu belum cukup kenal aku? Wajah Rio melembut. Ia melangkah mendekat. Aku hanya takut membuatmu terjebak di tengah dua dunia. Aku yang kini jangan menjadi perhatian, dan kamu yang dulu datang untuk melarikan diri darinya. Aku menghela napas. Mungkin memang kita diam di antara dua dunia, tapi bukankah itu lebih baik daripada berpura-pura hidup di dunia yang salah? Ia menatapku dalam jujur, lalu menggenggam tanganku dengan kedua tangannya. Kalau begitu, jangan pergi. Aku balas menggenggam erat. Aku tidak akan pergi, dan di antara gemuruh dunia yang mulai menyoroti kami memilih untuk diam. Tapi bukan diam karena takut, diam yang matang, diam yang tahu arah, diam yang menguatkan, karena kami tahu badai akan datang, tapi kali ini kami tidak akan menghadapi badai itu sendirian. Hari itu akhirnya datang. Gedung megah tempat konferensi nasional digelar tampak semarak sejak pagi. Para dokter dari berbagai kota berdatangan mengenakan jas putih terbaik mereka. Jurnalis dan media berlalu lalang membawa kamera, mencari momen, mencari berita, mencari cerita yang layak untuk dibawa pulang, dan salah satu cerita yang mereka incar adalah Rio. Sejak pengakuannya sebagai anak pendiri yayasan dan kisah penyamaran yang viral di kalangan medis, Rio menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Foto-fotonya sebagai satpam tersebar, disandingkan dengan potret tampannya saat mengenakan jas dokter dan dasi hitam, sementara aku berdiri di sisi panggung sebagai penonton, tidak membawa gelar sebagai pembicara, tidak berada di daftar tamu kehormatan, dan untuk pertama kalinya, aku merasa lega berada di balik layar, tapi bukan berarti aku tak gentar. Beberapa orang mengenaliku, ada yang menyapa dengan senyum basa-basi, ada yang berbisik pelan sambil melirik ke arahku. Beberapa bahkan terang-terangan bertanya, "Jadi benar kamu pacaran sama anak pemilik rumah sakit itu?" Aku menjawab seperlunya. Kadang hanya senyum, kadang diam. Rio tahu itu, dan dia melihatku dari jauh dengan sorot mata yang bicara lebih banyak daripada kata-kata. Ketika gilirannya naik ke panggung, suasana hening. Lampu sorot mengarah padanya. Rio berdiri dengan percaya diri. Tapi aku tahu, jauh di dalam dirinya, ia menanggung beban besar. Karena dia bukan hanya membawa nama rumah sakit, tapi juga membawa kisah yang menyentuh banyak orang. "Selamat pagi," sapanya tenang. "Saya Rio." Ia jeda sejenak. "Dan ya, saya adalah anak dari pendiri rumah sakit Melati. Tapi saya tidak datang ke sini sebagai pewaris. Saya datang sebagai seseorang yang pernah berdiri di depan pintu, menjaga gerbang, mengatur parkir, bahkan membantu pasien mencari ruang rawat yang layak." Beberapa orang mulai memperhatikan lebih serius. Saya memilih menyamar bukan untuk main-main, tapi karena saya ingin tahu bagaimana rasanya menjadi mereka yang tidak punya gelar, tidak punya kekuasaan, tapi punya tanggung jawab besar. Saya ingin tahu siapa saja di rumah sakit kami yang bekerja dengan hati. Ia menatap hadirin sejenak. Salah satu yang saya temui adalah seorang dokter bedah saraf dari Amerika, keras kepala, tegas, seringkali sinis, tapi berdedikasi. Perempuan itu tidak pernah peduli siapa saya. Bahkan sering memarahi saya karena terlalu banyak ikut campur. Tapi justru dari dia saya belajar bahwa kerja keras bukan status yang menentukan nilai seseorang. Aku menunduk, napasku tercekat, dan hari ini, lanjut Rio, suaranya melembut. Saya berdiri di sini sebagai diri saya yang sebenarnya, tanpa seragam satpam, tanpa penyamaran. Tapi saya membawa pelajaran dari mereka yang selama ini luput dari sorotan, satpam, perawat, cleaning service, dan seorang dokter perempuan yang mengubah cara saya melihat dunia. Suasana hening. Beberapa orang mulai bertepuk tangan. Tapi aku hanya bisa menahan air mata yang nyaris tumpah. Setelah acara selesai,
Rio menghampiriku di belakang panggung. Ia berdiri di depanku, lalu tersenyum, sudah siap jadi bahan gosip satu Indonesia. Candanya, aku tersenyum tipis, mereka boleh bicara apa saja, yang penting, kamu tidak berubah. Rio menggenggam tanganku. Tidak akan, kecuali jadi lebih mencintaimu. Aku tertawa pelan, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak ingin lari dari sorotan, karena sorotan itu bukan tentangku melainkan tentang perjalanan kami yang akhirnya dimengerti banyak orang. Beberapa bulan kemudian, Rumah Sakit Melati mengalami banyak perubahan. Ruang tunggu diperbaiki, sistem layanan dipercepat, dan yang paling terasa, hubungan antar sesama menjadi lebih hangat, lebih terbuka. Aku dan Rio tak menyembunyikan hubungan kami lagi. Kami tidak pernah mengumumkannya secara formal, tapi dunia tahu dan kami tidak lagi peduli pada bisik-bisik. Karena yang penting bukan bagaimana orang memandang, tapi bagaimana kami saling menjaga. Rio kembali mengenakan jas putihnya, kini ia resmi menjabat sebagai Direktur Muda Rumah Sakit. Tapi di mataku, dia tetap Rio yang suka menaruh makanan di mejaku, menyelamatkan anak kecil dari api, dan menatapku seperti aku satu-satunya perempuan di dunia. Dan aku tetap dokter. Tapi kini, bukan dokter yang melarikan diri dari masa lalu, aku adalah perempuan yang telah memilih untuk tinggal, untuk mencintai, untuk mempercaya lagi. Cinta itu mungkin tak sempurna, tapi jika datang dari hati yang tulus, ia layak diperjuangkan. Bahkan jika harus melintasi dua dunia yang tak pernah seharusnya bersatu.